Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 3. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya Bahasa Indonesia KD 3.1 dan IPA KD 3.1. Indonesia memiliki berbagai jenis hewan. Hewan tersebut memberikan bahan makanan yang berlimpah dan manfaat lainnya. Bagaimana kita mensyukurinya ya? Salah satu cara kita mensyukurinya adalah dengan ikut mengembangbiakan hewan tersebut agar sumber makanan kita tetap terjaga. Masih ingatkah kalian dengan cara perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan yang pertama adalah ovipar atau bertelur, yang kedua vivipar, melahirkan, dan yang ketiga adalah ovovivipar, bertelur sekaligus melahirkan. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya telur. Bertelur dilakukan oleh hewan seperti unggas, reptil, dan ikan. Dalam proses pembuahannya terdapat dua jenis pembuahan, yaitu secara internal dan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk betina, sedangkan eksternal terjadi di luar tubuh induk. Contoh hewan ovipar adalah ayam, bebek, penyu, komodo, burung, ikan, dan juga katak. Ciri-ciri hewan ovipar antara lain tidak mempunyai daun telinga, induk tidak menyusui anaknya, biasanya bukan keluarga hewan mamalia, tidak memiliki kelenjar susu, biasanya termasuk keluarga hewan unggas, induk mengerami telur hingga menetas, dan telur berada di luar tubuh induknya. Yang kedua adalah vivipar. Hewan yang berkembang biak secara vivipar biasa disebut juga dengan hewan mamalia atau menyusui. Embrio akan tumbuh dan berkembang di dalam rahim hewan betina, sehingga induk hewan akan mengandung selama beberapa bulan. Contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar adalah anjing, kucing, kambing, sapi, dan kelinci. Ciri-ciri hewan vivipar antara lain memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut. Hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Yang ketiga adalah ovovivipar. Perkembangbiakan ovovivipar merupakan kombinasi dari ovipar dan vivipar. Adapun pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk hewan. Saat berada di dalam tubuh induknya, telur itu berkembang hingga menjadi hewan baru. Setelah menetas, calon anak tersebut akan dilahirkan keluar dari tubuh induk hewan. Adapun contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, buaya, kadal, dan beberapa jenis ular. Ciri-ciri hewan ovovivipar antara lain pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk. Setelah pembuahan, maka terjadilah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio yang berada di dalam telur. Telur yang dikeluarkan langsung menetas. Sekarang kalian sudah banyak mengetahui mengenai perkembangbiakan hewan, ciri-cirinya, dan juga contoh hewannya. Dari penjelasan yang Ibu berikan, tugas kalian adalah setelah kalian menyimak, buatlah sebuah peta pikiran perkembangbiakan hewan seperti gambar berikut ini, dan tulisanmu harus memuat cara perkembangbiakan, penjelasan, ciri-ciri, dan contoh dengan detail. Buatlah pada buku latihan tematik kalian, dan jangan lupa kirimkan hasilnya kepada guru kalian.
Ayam merupakan salah satu jenis hewan yang memberikan sumber makanan bagi manusia dan sangat bermanfaat bagi manusia. Mari kita simak sebuah teks laporan mengenai ayam berikut ini. Ayam. Di Indonesia, sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya. Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Ayam jantan lebih besar dari ayam betina. Ia memiliki jalu panjang dan berjengger lebih besar. Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai. Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalu, tetapi memiliki jengger kecil. Bulu ekornya pendek. Teks tersebut merupakan salah satu teks laporan pengamatan. Anak-anak, masih ingatkah kalian menentukan ide pokok pada sebuah paragraf? Mari kita coba temukan ide pokok pada teks tersebut. Masih ingatkah kalian bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, bacalah teks dengan seksama, lalu temukan kalimat utama, dan setelah itu baru kita tentukan ide pokok. Kita lihat dari teks tersebut, paragraf pertama, kita tentukan dahulu kalimat utamanya. Kalimat utama paragraf pertama adalah, di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diternakan. Kalimat utama paragraf kedua yaitu, ayam jantan dan betina memiliki perbedaan. Setelah kita menemukan kalimat utama, mari kita tentukan ide pokok dari kedua paragraf. Ide pokok paragraf pertama yaitu, di Indonesia ayam dipelihara dan diternakan. Sedangkan ide pokok pada paragraf kedua adalah perbedaan ayam jantan dan betina. Bagaimana sekarang? Kalian sudah dapat menemukan ide pokok pada sebuah paragraf, kan? Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.